Ilyas SPD dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ma, kok nggak ada lagi suaranya ini? Ketik Pak, suaranya hilang. Di kantornya nih. Di rumah ini. Halo? Nggak dengar ya? Udah dengar, Pak? Udah, silakan Pak. Udah Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ibu, para wali kelas, dan seluruh guru SMK Negeri 1 Setabat yang saya hormati. Sesuai dengan juknis tentang ujian tahun ini, sebagaimana SK, Surat Edaran Kementerian Pendidikan nomor 1 tahun 2021 tentang melaksanakan ujian kelulusan siswa, maka dalam suasana pandemik ini kita melaksanakan rapat pleno penetapan kelulusan. Terima kasih kepada kita semua yang sudah turut serta dalam rapat ini dan segeralah mengisi daftar hadir karena ini merupakan salah satu laporan dari bahwa ujian daripada kelulusan ini merupakan perjuangan terakhir, pekerjaan terakhir kalau dari siswa, perjuangan terakhir untuk tingkat SLTA, bagi kita guru adalah pekerjaan yang terakhir. Untuk itu, sebagaimana kita ketahui pada masa pandemi ini, pelajaran secara daring ataupun luring. Untuk itu, dalam penetapan kelulusan ini ditetapkan oleh institusinya, yaitu sekolah masing-masing, tentunya atas rekomendasi daripada para guru mata pelajaran. Salah satu di antaranya dinyatakan lulus satuan program pendidikan, syaratnya adalah menyelesaikan program pembelajaran pada masa COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Barangkali ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Purnip secara rinci. Minimal memperoleh nilai sikap atau perilaku itu baik. Kalau sudah di bawah baik dia kurang, berarti tidak lagi bisa kita luluskan. Mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, harus mereka itu ikut. Ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan berupa portofolio, yaitu portofolio ini Ibu dan Bapak mohon diarsipkan secara rapi. Mana tahu ke depan ada masalah tentang kelulusan siswa tersebut, maka kita sudah menyiapkan data-data tentang portofolio kelulusannya. Begitu juga dengan penugasan dan bentuk kegiatan penilaian lain yang ada pada kita. Karena kita SMK, selain daripada ujian ini, juga ada uji kompetensi, yaitu UKK. UKK juga diarsipkan nanti sebagai portofolio, terutama bagi kepala bengkel dan kepala program. Untuk itu, saya sebagai Kepala SMK Negeri 1 Setabat, dalam merinci ketentuan lulusan ini akan saya ikuti dari sini dan akan saya tetapkan nanti setelah diatur
oleh Bapak Jaidun Turnip yang selaku pelaksana harian yang hari ini memimpin rapat secara Zoom. Mudah-mudahan kita berharap tidak ada halangan apapun dan semua siswa kita berjalan sukses, lulus 100% dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno kelulusan SMK Negeri 1 Tabat tahun pembelajaran 2021 saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jaidun Turnip. Persilakan Pak. Baik, terima kasih. Share screen tuh. Atas. Baik, Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian, dasar hukum penentuan kelulusan adalah Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 1 Tahun 2021 tentang pengadaan ujian sekolah dan Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 432 tentang ujian sekolah dan ujian kenaikan kelas. Lanjut. Ya, kelulusan peserta didik itu ditetapkan dengan 2 syarat. Yang pertama, kelulusan peserta didik ditetapkan oleh masing-masing satuan program pendidikan yang bersangkutan. Inilah yang sedang kita kerjakan sekarang. Kemudian peserta didik dinyatakan lulus dari satuan atau program pendidikan setelah 1. Baik dan mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Untuk SMK Negeri 1 Tabat, ujian sekolah ini kita laksanakan kemarin, termasuk ujian kompetensi. Dan dari hasil penelusuran DKN dan nilai-nilai yang sudah masuk ke kita, maka rekap kelulusan adalah seperti yang kita sampaikan. DPIB 65 orang, semua memenuhi syarat. TITL 68 orang, TP 29 orang, TAV 63 orang, TKRO 62 orang, TBSM 61 orang, TKJ 70 orang, OTKP 34 orang, AKL 34 orang, BDP 33 orang, Tata Busana 589 orang. Ini menurut data yang ada di kita sesuai dengan DNT dan daftar kelulusan, semuanya sudah memenuhi persyaratan. Namun, Bapak dan Ibu, karena di sana tadi ada kriteria ini masih berdasarkan nilai. Perlu kita sepakati berdasarkan sikap tadi juga merupakan suatu ketentuan minimal berkelakuan baik. Untuk itu, kami mintakan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira apa ada di antara siswa ini yang mempunyai perilaku tidak baik? Kami persilakan tanggapan dari Bapak dan Ibu sekalian agar nantinya kita serahkan kembali ke Bapak Kepala SMK Negeri 1 Tabat untuk melaksanakan penetapan kelulusan pada tahun pelajaran ini. Kami persilakan kepada seluruh Bapak dan Ibu, wali kelas, kepala program, untuk memberikan tanggapan di antara siswa-siswa yang kita sampaikan tadi, apakah ada yang tidak memenuhi kriteria sikap. Kami persilakan. Tata Busana seluruhnya baik, Pak, 100%. Ya, yang lain? Teknik instalasi tenaga listrik keseluruhannya baik, Pak. Jadi lulusannya 100%.
Selanjutnya, Teknik pemesinan seluruhnya baik, Pak. audio video, Video TKR, 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 TKRO 1. Semua TBS, baik, Pak. TKJ, TKJ, OTKP, Semuanya Baik, Pak. AKL, AKL, BDP, Ya. AKL semuanya baik, Pak. BDP, bisnis daring, ya, DPID mengikuti rapat secara langsung di sini, OTKP dan audio video mengikuti rapat di ruangan ini, semua dalam keadaan baik. Dengan demikian kami laporkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sahabat, jumlah siswa kita sesuai dengan DNT adalah 586 orang. Berdasarkan pengamatan nilai di penetapan kelulusan, semua nilai memenuhi syarat dan sikapnya juga memenuhi syarat, semua berperilaku baik. Dengan demikian 586 semua memenuhi kriteria untuk kelulusan. Untuk itu kami kembali kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sahabat untuk menetapkan kelulusan siswa kita pada tahun ini. Pada Bapak Ilyas SPD MPSI kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Jahidun Turnip, PLH Kepala SMK Negeri 1 Setabat, beserta kepala program dan Bapak dan Ibu guru SMK Negeri 1 Setabat. Alhamdulillah dari hasil yang telah disampaikan, kita data di sini baik dari nilai maupun perilaku sebagai syarat untuk kelulusan ini nampaknya 100%. Namun sebelum itu perlu juga saya mengingatkan kepada kita semua, terutama para wali kelas 12 ini, karena kelulusan ini disertai dengan dinilai melalui beberapa portofolio sebagai bukti bahwa siswa kita ini benar-benar melaksanakan pembelajaran daring, baik itu secara teori, luring, ataupun praktek. Maka saya berharap semua portofolio, baik nilai raport, dari mana nilai sikap, atau prestasi yang diperoleh sebelumnya, itu harus tertata rapi, dan ini nanti dibuat daftarnya, kemudian diserahkan ke masing-masing kepala program menjadi data. Kemudian juga penugasan-penugasan ditata, masukkan ke dalam sebuah file, itu juga dengan kegiatan-kegiatan jadwal-jadwal ujian itu sendiri. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain barangkali yang ada kita tetapkan. Untuk itu ini menjaga daripada hal-hal yang tidak kita ingini nanti adanya protes, komplain dari berbagai pihak tentang kelulusan ini. Harapan kita semuanya harus berjalan lancar, tentunya dengan dukungan kita semua. Ini juga sudah sangat baik, alhamdulillah. Kita lihat dari bagaimana pelaksanaan daring. Selama ini kita mencoba untuk memurnikan daring seluruhnya selama 14 hari. Hari ini kita kembali untuk melaksanakan luring. Bagi guru-guru yang memang punya jadwal untuk ke sekolah, kita persilakan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kondisi saat ini untuk Setabat bukan lagi merah,
tetapi sudah mendekati hitam. Makanya tanpa kita ikut aktif di dalam mengatasi terpaparnya COVID-19 ini, maka jangan-jangan pun pula nanti kita akan terkena. Maka itu saya mohon sekali untuk tetap menjaga protokol kesehatan itu. Kita tunjukkanlah kepada siswa kita dan tegurlah mereka. Pengumuman untuk kelulusan ini itu nanti akan dilakukan setelah 4 jam 16.30 malam. Itu memang kesepakatan kami hari itu bersama Bapak Kacabdis. Mengingat anak-anak kita ini suka hura-hura. Kalau boleh pun rapat ini jangan mereka tahu. Ya. Jadi nanti beritahu mereka, lihat aja nanti jam 4:30, sehingga tidak memberi ruang dan waktu kepada mereka untuk berkumpul, apalagi untuk kebut-kebutan dan coret-coret baju. Begitu kita umumkan lulus dan melalui daring tentunya online, mereka sudah malam hari, sudah malam. Begitu malam mereka sudah tidak punya kesempatan untuk bergerak atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Ini harapan kita. Namun saya minta juga kepada para wali kelas agar menge-share kepada siswa-siswanya secara langsung untuk mereka itu tidak melakukan coret-coret. Kalau memang bajunya itu tidak dipakai lagi, maka serahkan ke kita, ke wali-wali kelas. Nanti akan kita serahkan pula kepada murid-murid kita yang kurang mampu. Harapan kita seperti itu. Jangan ada coret-coret dan jangan ada berkompoi-kompoi. Kenyataannya memang pada tahun-tahun yang lewat, kita masih melihat begitu mereka lulus, bahkan sebelum pengumuman pun mereka sudah kumpul di pantai. Ini yang saya tidak ngerti. Lalu mereka coret-coret di sana. Tentunya harapan kita, bayangkanlah kalau baju-baju dicoret, sementara orang lagi kesusahan. Tentu ini akan menyinggung perasaan, dari segi kemanusiaan akan tidak sangat baik bagi SMK Negeri 1 Setabat yang sudah dipandang sebagai SMK unggulan, SMK terbaik se-Kabupaten Langkat. Untuk itulah peran serta daripada Ibu dan Bapak wali kelas, kepala program, sampaikanlah pesan-pesan yang baik kepada mereka untuk tidak melakukan kumpul-kumpul, kerumunan. Lihat aja di WA mereka masing-masing atau di grup-grup mereka, kelulusan mereka. Apalagi ini kan 100%, tanpa melihat pun mereka sudah jelas lulus, dan nanti akan kita susun jadwalnya untuk kalau pemberian ijazah. Yang jelas mereka tidak boleh berkumpul dan berkerumun. Bapak Ibu, karena waktu kita 30 menit, masih ada lagi rentang waktu, baru 17 menit kita berlalu. Mulai hari ini kita melaksanakan pembelajaran secara daring maupun luring. Silakan manfaatkan ruang-ruang kita, terutama yang terbuka, Bapak Ibu. Hindari ruang-ruang yang tertutup, memakai AC gitu. Nah, para kepala program, para kepala bengkel, kepala lab, kepala perpustakaan, saya harap itu dibuka semua akses agar yang tanpa jadwal pun mereka ketika ingin belajar kelas 10 dan 11 ini, maka mereka dengan mudah untuk mengambil bahan-bahan pembelajaran. Apalagi perpustakaan, mungkin mereka ada bacaan-bacaan yang mereka butuhkan di sana. Bengkel-bengkel juga, kita sistem terbuka saja. Kalau mereka mau belajar, kasih kesempatan. Manfaatkan tulmen-tulmen itu untuk memberikan layanan yang terbaik. Kalau para kepala program maupun kepala bengkelnya itu berhalangan hadir atau tidak hadir, maka tulmen harus tetap hadir memberikan fasilitas kepada siswa-siswa kita. Inilah sebenarnya keunggulan kita, kelebihan kita, memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Kalau itu tidak ada, maka kualitas kita tidak akan terbaik. Karena apa? Karena mereka punya kesulitan untuk mengakses apapun. Sementara sumber ilmunya ada pada kita. Bapak Ibu sekalian,
mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada tahun ini, saya melihat dari segi proses pembelajaran daring dan luring, alhamdulillah semuanya sudah baik, walaupun masih ada 1-2. Namun kita tidak bisa pada tahun ini memberikan penghargaan guru terbaik dalam pembelajaran daring maupun luring. Karena 98% baik semua. Sudah tidak tahu kita memilih mana yang terbaik. Saya melihat laporan-laporan, ya ini udah berat memilih karena semua baik. Hanya saja ibu bapak sekalian, karena kegiatan ini, pembelajaran ini kita lakukan dengan tulus dan ikhlas, maka yakinlah bahwa hadiah ataupun pemberian penghargaan yang terbaik, paling terbaik adalah akan tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan ganjaran yang lebih baik, apalagi untuk anak-anak kita ini. Dan sekolah kita alhamdulillah sebentar lagi kita akan membangun CITL, ya, di sana kita menjadi pusat keunggulan, salah satu di antaranya. Jadi sudah berapa yang kita miliki dari sekolah rujukan, sekolah keunggulan, dan mudah-mudahan ini tahun 2021 ya kita terhindar dari bala dan bencana, terutama COVID-19 ini, begitu juga dengan hal-hal yang tidak baik bagi kita semua. Mari kita sama-sama bekerja. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya sebagai penanggung jawab SMK Negeri 1 Setabat menetapkan kelulusan siswa kelas 12 sebanyak 586 orang pada tahun pembelajaran 2021 dinyatakan lulus 100%. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita terus mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian mohon jangan keluar dulu dari pertemuan. Aktifkan semua video karena kita mau ambil foto dulu untuk dokumen. Silakan semua diaktifkan. Ini ya, peserta yang hadir di pertemuan ini ada 53 orang, ditambah di ruangan ini 9 orang. Ya, silakan diaktif semua. Oke, silakan foto. Lihat ke kamera. Oke, slide selanjutnya. Slide berikutnya. Yang kedua. Oke. Ketiga udah. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Khusus kepada kepala program dan kepala wali kelas, perlu kami informasikan, nanti informasikan ke siswa bahwa pengumuman itu bisa dilihat pada pukul 16.30 dan bisa langsung nanti mereka download SKL-nya. Jadi kalau ada yang menanya, nanti silakan anak-anak melihat pengumumannya melalui website, nanti linknya akan kita kirimkan kepada Bapak dan Ibu,
dan bisa dilihat nanti pada pukul 16.30 mereka bisa langsung download hasil kelulusannya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dengan demikian rapat ini kita sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Is slow.